Selamat hari Minggu kepada jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Nya, sehingga pada hari ini, di hari Minggu ini, kita boleh beribadah memuliakan Tuhan. Sungguh sukacita yang besar, Kristus telah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang telah mengutusnya. Roh Kudus pun telah dicurahkan sebagai bukti bahwa Allah sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, kita diutus membawa damai, cinta kasih, dan menjadi sesama kepada semua orang. Di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kita terus menyatakan panggilan dan pelayanan kita dengan komitmen seperti kasih Kristus kepada kita. Dan tema minggu ini yaitu melayani tanpa pamrih. Marilah kita bersyukur, mengagungkan dan memuliakan nama-Nya yang kudus. Untuk itu, mari sidang jemaat Tuhan bersama kita menaikkan pujian dari PKJ 7. Bersyukurlah pada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari segala orang kudus kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Jemaat Tuhan, mari dengan kerendahan hati kita menyatakan pengakuan dosa di hadapan Tuhan di dalam persekutuan kita saat ini. Dengan kerendahan hati, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari besarnya kemurahan, kesetiaan, dan kebaikan Tuhan yang kami alami. Namun sering kami jatuh ke dalam dosa melalui berbagai cara dan sikap hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon, Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. kepada kamu sekalian,
yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya amin. Saudara-saudara, mari kita mengaminkan, mensyukuri semua anugerah Tuhan dalam hidup kita dengan mendengarkan petunjuk hidup baru untuk kita pegang teguh, kita renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah menerima pengampunan dosa. Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Amin. Mari kita menyambut petunjuk hidup baru dengan menyanyikan Mazmur 116 ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Ku mengasihi Tuhan Allahku. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Sebab saatnya kita pun hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Kita mohon Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Roh Kudus Tuhan, terangilah hati dan kehidupan kami semua. Sebab saatnya kami hendak menyambut firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu menolong kami untuk membaca dan merenungkan setiap perkataan Tuhan hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan Allah, sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Allah, kami sambut berita kebenaran Tuhan. Amin. Pembacaan kita hari ini sebagai bahan utama dalam pelayanan kita dalam Gereja Toraja dari Injil Matius pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Injil Matius pasal 10 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus memanggil kedua belas rasul. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka
untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dari segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab orang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungan daripada kota itu. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, Shalom semuanya. Saya berharap kasih sayang Tuhan tetap melimpah dalam hidup kita sekalian. Roh Kudus tetap bernyala-nyala dalam kehidupan kita, membuat kita penuh semangat, penuh sukacita, menjalani kehidupan anugerah Tuhan di tengah-tengah badai COVID-19 hari ini. Jangan pernah putus asa, jangan pernah redamkan kuasa roh yang terlalu dahsyat menguasai hidupmu hari ini. Sehingga ketika Roh Kudus itu terus membakar semangat hidup kita, tentu rasa takut akan hilang, tentu kita punya keyakinan dan pengharapan bahwa kita akan selamat melewati masa-masa pandemik ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, hari ini lewat pembacaan kita, ada 3 bacaan secara umum. Bacaan pertama itu dari kitab Kejadian, pasal 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Dan bacaan kedua, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan bacaan hari ini sebagai bahan utama, itu cerita tentang Yesus memanggil ke-12 rasul dan mengutus mereka dalam tugas pelayanan mereka. Itu dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15 yang kita baca hari ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, tema perenungan kita hari ini melayani tanpa
pamrih. Melayani tanpa pamrih. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya percaya sebagian besar bahkan pada umumnya kita sudah menyadari dan mengaminkan bahwa hidup kita adalah sebuah pelayanan. Kita selalu menyadari dalam iman kita kepada Yesus bahwa hidup kita selalu adalah untuk menjadi berkat. Dalam setiap atau dalam berbagai pelayanan yang bisa kita layankan. Baik pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di rumah tangga, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di tempat kerja, juga yang kita lakukan terlebih khusus di tengah-tengah pelayanan bersama di gereja Tuhan. Saya percaya melayani bukan lagi sesuatu yang asing, sesuatu yang asing dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan apalagi keluarga besar Jemaat Batam, saya percaya sudah sangat kental, sudah sangat memahami bahwa kehidupan kita adalah sebuah persembahan hidup. Kehidupan kita adalah sebuah karya, kehidupan kita adalah sebuah bakti yang terus kita mesti persembahkan kepada Tuhan. Sebagai pelayanan kita, sebagai persembahan hidup kita yang berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini ada satu pengajaran penting. Supaya pelayanan kita atau kehidupan pelayanan kita semakin baik dari waktu ke waktu. Tema kita mengajarkan kita adalah melayani tanpa pamrih. Melayani tanpa pamrih. Atau melayani tanpa neko-neko. Melayani tanpa embel-embel. Atau melayani tanpa mengharapkan sesuatu. Saya kira kita sangat paham kalau disebut melayani tanpa pamrih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting adalah mengapa kita harus melayani tanpa pamrih? Mengapa orang Kristen diajarkan melayani tanpa pamrih? Pembacaan kita berkata dalam pengutusan Yesus murid-muridnya dalam pembacaan ini, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, ia berkata, lakukanlah atau berikanlah semua pelayananmu di dalam ayat 8 bagian terakhir. Ketika kamu menyembuhkan orang sakit, ketika kamu membangkitkan orang mati, ketika kamu mentahirkan orang kusta, ketika engkau melawat orang sakit, ketika engkau menghiburkan orang, Yesus menekankan kepada murid-murid dalam ayat 8, lakukanlah dengan apa? Cuma-cuma. Atau lakukanlah dengan gratis. Kenapa melakukannya dengan gratis? Karena sesungguhnya kemampuan ataupun karunia yang ada dalam diri kita. Entah kita mampu menyembuhkan orang sakit, entah kita bisa melakukan berbagai-bagai pelayanan dalam gereja, dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita. Sesungguhnya itu semua adalah karunia Tuhan. Kita memperolehnya secara gratis dari Tuhan. Tak terbayang. Seorang yang pintar menyanyi misalnya, sesungguhnya itu karunia Tuhan. Tidak ada orang yang pintar menyanyi begitu saja. Seorang yang punya keahlian, kemampuan, potensi yang hebat, itu sesungguhnya karunia Tuhan. Dan Tuhan memberikannya kepada kita cuma-cuma. Tuhan tidak menagih hutang kepada kita. Tuhan tidak pernah menagih bayaran kepada kita ketika Ia memberikan itu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan saya percaya setiap kita punya kemampuan, punya potensi yang besar yang Tuhan sudah karuniakan. Dan itu tinggal kita pakai dalam pelayanan-pelayanan dengan berbagai cara. Tapi ingat, nah ini,
Yesus menegaskan kepada murid-murid, lakukanlah dengan gratis, lakukanlah dengan cuma-cuma. Ketika murid-murid menyembuhkan orang sakit, jangan coba-coba minta bayaran. Gitu loh. Ketika murid-murid membangkitkan orang mati, jangan coba-coba meminta bayaran. Lakukan semua dengan cuma-cuma, karena Tuhanlah yang sudah memberikan kemampuan. Tuhanlah yang telah memberikan semua karunia-karunia itu dalam diri mereka. Jadi sekali lagi, mengapa kita harus melakukannya semua dengan tanpa pamrih? Karena setiap hal dalam diri kita itu adalah pemberian Tuhan. Yang kedua, mengapa kita mesti melakukan semua pelayanan kita tanpa pamrih? Kalau kita lihat di dalam pembacaan ini mulai ayat 9, di situ Yesus menegaskan kepada murid-murid, kalau kamu pergi ke satu kota atau kamu pergi dalam pelayanan, Yesus menegaskan apa? Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga. Atau dengan kata lain, Yesus mengatakan jangan membawa bekal, jangan membawa persediaan. Kenapa Tuhan Yesus bilang jangan bawa ini dan itu? Karena setiap karya pelayanan yang kita lakukan tanpa pamrih, yang kita lakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan hidup kita, dan Tuhan akan menyediakan berkat-berkat Tuhan di dalam perjalanan pelayanan kita. Sama seperti Tuhan memberkati murid-murid. Dengan kata lain, saudara-saudara, tidak akan pernah ada orang yang kelaparan, tidak akan ada orang yang tidak akan menerima rezeki dan berkat ketika hidupnya melayani, apalagi melayani dengan tanpa pamrih. Ini jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia mengutus murid-muridnya. Paling tidak, murid-muridnya merasakan dan mengalami bahwa di setiap perjalanan mereka, ketika mereka butuh makan, ketika mereka butuh air, ketika mereka butuh sandang pangan dalam kehidupannya, saat dia melayani Tuhan, Tuhan selalu siap pada waktunya, Tuhan selalu tepat pada waktunya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita melayani tanpa pamrih. Tanpa pamrih juga bukan berarti hanya tanpa kita harus dibayar. Kata tanpa pamrih juga yang ketiga adalah jangan ada motivasi lain. Ketika kita melayani dengan semua potensi karunia yang Tuhan beri, ingat, mungkin awalnya biasanya kita tulus, tapi kemudian banyak kita hitung-hitungan. Hitung-hitungannya begini, mana nama saya? Kenapa nama saya nggak ditulis? Gitu loh. Oh, saya sudah berjasa, oh saya sudah melakukan banyak hal, kenapa saya tidak dihargai? Hati-hati, itu juga sebagai tanda bahwa kita masih pamrih kalau melayani. Kalau kita betul-betul melakukan sesuatu, murnikan motivasi kita. Nama kita tidak dicatat pun tak apa. Gitu loh. Karena begini banyak orang yang melayani tekun, juga melakukan banyak hal untuk Tuhan dalam dunia, tapi kita selalu tergoda untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Karena apa? Biasanya kitalah yang mau membawa diri kita untuk yang dipuji, dimuliakan, dan sebagainya. Hati-hati kita mencuri kemuliaan Tuhan di dalam setiap pelayanan kita. Karena kebanyakan orang pun melayani seperti itu. Justru dia menghendaki pujian, justru dia menghendaki penghormatan, dan ia menghendaki banyak hal untuk kepuasan dirinya, untuk kemuliaan dirinya. Itu juga bagian dari sebuah pelayanan yang sangat pamrih. Benar-benar kalau kita tanpa pamrih, hilangkan semua motivasi yang buruk. Mari hilangkan semua hal-hal yang menggoda kedagingan kita, nafsu kita untuk memperoleh sesuatu. Entah itu nama baik, entah penghargaan manusia dari setiap karya-karya pelayanan kita. Karena Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya
ketika kita bisa melayani Tuhan, entah lewat pikiran kita, kemampuan berpikir kita, entah itu lewat kemampuan talenta-talenta kita, entah juga kita melayani Tuhan dengan kemampuan materi yang Tuhan sudah berkati. Ingat, apapun yang kita pakai melayani, itu adalah pemberian Tuhan. Dan kalau itu pemberian Tuhan, maka lakukanlah semua pelayanan secara tanpa pamrih. Sebab berkat kita pun ada dari Tuhan. Kemuliaan di hadapan Tuhan lebih berarti daripada kemuliaan di hadapan manusia. Penghormatan dihargai oleh Tuhan lebih berarti daripada penghargaan manusia. Sebab kalaupun seketika kita dihargai manusia, besok lusa tidak lagi. Karena sesungguhnya tak ada manusia yang setia untuk bisa menghargai orang. Saya percaya bahwa dalam segala perkara hidup, kita selalu tetap berharap akan kemuliaan Tuhan dalam hidup. Fokus kita adalah bagaimana kita selalu hidup tetap di dalam memuliakan Tuhan. Nah, dua paling tidak saudara-saudara alasan penting mengapa kita harus melayani tanpa pamrih. Satu, ingat, apapun yang kita persembahkan atau kita lakukan dalam setiap pelayanan, entah lewat materi, entah lewat pikiran, lewat talenta, keahlian kita semua, ingat, itu semua adalah anugerah Tuhan dalam hidup. Kita mendapatkannya dari Tuhan cuma-cuma. Kita mendapatkan sebagai sebuah anugerah Tuhan. Dan yang kedua, jangan pakai pamrih, karena tidak pernah berkat Tuhan jauh dari setiap orang yang melayani Tuhan. Setiap kali kita melayani, Tuhan pasti menyiapkan segala kasih dan berkat-Nya. Bukan berarti gaji kita dari Tuhan, bukan. Tetapi ini janji Tuhan. Seperti janji Tuhan kepada murid-murid. Murid-murid jangan bawa bekal. Tidak usah bawa ini dan itu. Artinya jangan membebani dirimu dengan semua kebutuhan ketika kamu melayani. Karena segala hal akan disiapkan Tuhan. Segala hal dicukupkan Tuhan dalam kehidupan kita. Buktikanlah. Ketika kamu hidup menjadi keluarga atau pribadi yang sungguh melayani. Dengan semua potensi dan karunia yang Tuhan beri. Pasti tidak akan pernah kita kelaparan. Tidak akan pernah ada orang yang miskin karena melayani. Tetapi sejak kita melayani Tuhan, yakinlah berkat Tuhan itu selalu menyertai setiap karya dan pelayanan kita. Karena itu, mari keluarga besar Jemaat Batam, kita melayani tanpa pamrih. Bahkan semua kita yang merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Kita berdoa, Roh Kudus meneguhkan iman kita untuk terus tidak tergoda dengan pamrih. Tapi kita selalu melayani tanpa pamrih dengan sukacita dalam hidup ini. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 ini. Banyak pelayanan yang menanti kita. Banyak orang-orang yang sakit. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bagikanlah seperti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid. Sembuhkan orang sakit. Sembuhkan orang yang bergumul. Tugas kita semua, mari rame-rame mengambil bahagian. Tanpa harus secara formalistik, tanpa harus diumumkan, lakukanlah. Lihatlah sekelilingmu, itu tugas kita, itu panggilan kita. Berkati saudara-saudaramu yang membutuhkan. Dan jangan pernah takut kekurangan saat Anda berbagi dan mengasihi sesamamu. Saya percaya, Jemaat Batam akan limpah dengan sukacita dalam melayani tanpa pamrih. Karena Roh Kudus Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, saudara-saudara, untuk meneguhkan komitmen kita untuk hidup melayani tanpa pamrih dalam hidup, pujian kita akan menuntun kita untuk mengaminkan perenungan firman hari ini. Biarlah Tuhan memberi kita hati sebagai hamba untuk sungguh tanpa pamrih menyatakan pelayanan kita. Kita membawa apapun juga. Apapun juga,
Nah, jemaat Tuhan, mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita dan nats pembimbing yang akan menuntun kita dalam memberi persembahan, yaitu dari kitab Mazmur pasal 116 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-14 yang berbunyi demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasabku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Jemaat Tuhan, sambil mempersiapkan persembahan kita, mari kita menaikkan pujian dari PKJ 153, Pakailah Seluruh Hidupmu. Untuk hal yang tak perlu
Tuhan banyak beri peluang menyebutkan kasih, serta Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum kita itu berserah padamu. Karena Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan saatnya kita menaikkan syafaat kita. Mari kita bersyafaat. Dimuliakanlah Engkau Tuhan Allah yang kami sembah dan puji, Allah yang kami layani, Allah yang kepadanya kami berbakti dalam hidup ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh berbahagia, bersukacita, meski dari rumah masing-masing, kami tetap diberi kesempatan oleh Tuhan, sukacita, memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Terima kasih untuk pemeliharaanmu Bapa. Engkau terus menyertai kami melewati badai ini. Kami percaya dalam kasih-Mu Bapa, Engkau tetap menopang kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, sakit penyakit. Dan kami percaya oleh Roh Kudus Tuhan kami tetap kuat, penuh penghiburan dari Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menyembah-Mu lewat puji-pujian kami, lewat persembahan syukur yang kami sudah persembahkan. Bahkan anak-anak-Mu Tuhan boleh melayani-Mu lewat setiap bentuk pelayanan yang kami boleh persembahkan hari ini dari gedung Gereja Toraja Jemaat Batam. Apapun yang sudah dipersembahkan anak-anak-Mu, persembahan hidup mereka dalam karya dan pelayanan ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Kami percaya oleh kuasa-Mu Bapa, setiap berkat menyertai bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan Allah, kami bersyukur bersama. Kiranya Tuhan tetap membimbing, memelihara setiap umat Tuhan, keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam, baik orang tua, anak-anak, orang-orang muda kami. Tuhan, kami tidak tahu kapan semuanya ini akan berakhir, badai ini akan berlalu, tapi kami mau berserah bersama, memohon kasih dan sayang Tuhan, membimbing, melindungi, melingkupi kehidupan seluruh keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam, bahkan semua umat Tuhan dimanapun, bahkan setiap sesama kami. Kami hanya mau berserah, sebab tak satu pun kekuatan pelindung bagi hidup kami dalam dunia ini selain kuasa dan lindungan Tuhan sendiri. Maka ini hidup kami Bapa. Seraya kami bersyukur bahwa Tuhan juga sudah memberkati kami. Terima kasih bersama mereka yang keberkatan dalam hidupnya, dalam rumah tangga, lewat pekerjaan, lewat hari ulang tahun sepanjang pekan ini. Setiap jemaat Tuhan, anak-anak dan orang tua, terima kasih untuk setiap berkat sukacita ini Bapa.
dan berbagai keberhasilan dan sukacita yang membuat kami tersenyum di tengah-tengah badai ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya inilah bukti kasih sayang Tuhan yang tak berkesudahan. Dan kami berdoa bersama, hamba-Mu berdoa, Tuhan tetap menjaga, melihara, menopang perjalanan hidup segenap umat-Mu. Yang sakit, mari Tuhan, kami memohonkan lawatan dan jamahan Tuhan untuk mereka. Yang bergumul, yang berduka cita, yang penuh harap akan masa depan, akan hari esok yang lebih baik, yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan di darat, di lautan, bahkan dimanapun. Tuhan, kami selalu berseru bersama dalam kesehatian. Kami berdoa, Tuhan, biarlah dalam badai ini layakkan umat-Mu untuk tetap menerima segala kasih dan kebaikan-Mu. Tuhan, kami berdoa pula untuk setiap perjalanan hidup kami dalam badai ini. Berkati dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Berkati umat-Mu dalam bekerja, baik yang bekerja di Batam, di berbagai negara, di berbagai kota, di laut, dimanapun mereka berada hari ini. Mereka pergi dan bertarung di tengah-tengah kehidupan ini untuk berjuang, memperoleh setiap kasih dan berkat Tuhan. Lewat setiap profesi dan pekerjaan mereka, mari Bapa, dalam kemurahan-Mu kami bersafaat, Engkau memberkati semua. Beri kekuatan kesehatan umat-Mu, sukacita dalam mengerjakan setiap apa yang mereka boleh kerjakan. Berkati yang di rumah, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Anak-anak kami yang bersekolah dari rumah dalam masa semester, bahkan mungkin yang tengah mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Di setiap jenjang, baik tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, Tuhan memberkati semua, sehingga pada waktunya ketika mereka berproses untuk masuk ke sekolah-sekolah mereka, ke perguruan tinggi yang hendak mereka tuju, Tuhan memberi kemudahan dan jalan keluar yang baik untuk anak-anak Tuhan. Memberkati di rumah bersama orang tua mereka. Juga orang-orang muda kami, Tuhan memberkati dalam karya dan juang mereka di masa muda mereka. Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, menjauhkan mereka dari kuasa kegelapan. Dan biarkanlah mereka tumbuh dan terus menjadi orang-orang muda yang selalu mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati dan jiwa mereka. Berkati tugas pekerjaan mereka, juga mereka yang sementara mencari pekerjaan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Tetaplah Engkau memberkati persekutuan kami, keluarga besar Jemaat Batam. Kami berdoa semua upaya persiapan untuk di waktu yang akan datang, ketika semuanya memungkinkan untuk kami berkumpul kembali, beribadah kembali bersama di rumah Tuhan ini. Tuhan, kami berdoa, berkati persiapan-persiapan, percukupkan kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan dalam setiap mempersiapkan pelayanan di masa yang akan datang, pelayanan Tuhan di tengah masa pandemik ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan, kami tetap sehati sepikir, kami tetap memiliki kesetiaan dan tanggung jawab yang bersama untuk selalu melayani tanpa pamrih kepada Tuhan. Meski badai ini membuat kami harus beribadah dari rumah masing-masing, tapi oleh Roh-Mu kami selalu diingatkan untuk sebuah tanggung jawab, untuk kesetiaan kami terus membangun pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan di Jemaat Batam. Lewat doa-doa kami semua, lewat setiap persembahan yang kami persembahkan, mata uang dan berbagai persembahan hidup lainnya. Sehingga semuanya boleh tetap berjalan, semuanya tetap boleh kami kerjakan di dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Dalam semangat kami memberi untuk membangun persekutuan ini. Terima kasih Bapak. Berkati semua upaya pelayanan yang terus kami lakukan, baik secara virtual, lewat media sosial, dan berbagai bentuk pelayanan lainnya. Mulai dari OIG sampai pada jemaat, Tuhan memberkati, sehingga semua karya pelayanan yang terus kami upayakan ini menjadi berkat Tuhan. Berkati para pengerja gereja, sehingga kami terus penuh dengan sukacita pula untuk mengangkat pelayanan ini dalam kemurahan dan kasih-Mu. Kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami,
Dan terutama di tengah-tengah situasi pandemik ini, mari Bapa, Engkau tuntun kami untuk melawan pandemik ini, melawan COVID-19 ini. Tuhan memberkati para pemerintah kami, para ilmuwan, semua yang terus berusaha menemukan vaksin dan cara pengobatan yang terbaik untuk melawan COVID-19. Tuhan memberkati, membukakan jalan untuk semua. Dan biarlah kami tetap hidup tentram, damai di tengah-tengah pandemik ini. Terlebih kami di Kota Batam, Tuhan memberkati pemerintah kami, dan kami semua boleh hidup di tengah-tengah Kota Batam, anugerah Tuhan ini dengan penuh selamat. Kami sungguh prihatin bahwa hari-hari ini begitu banyak saudara-saudara kami yang menderita sakit COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan pulihkan, bahkan dimanapun mereka, di negara kami, di dunia ini, mereka yang tengah menderita karena COVID-19, Tuhan mari Engkau melawat dan memulihkan mereka semua. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami berserah bersama hari ini, kami bersyukur pula bersama hari ini, dan kami percaya bersama bahwa ketika Tuhan terus menggerakkan hati kami melayani, biarlah roh Tuhan menggerakkan kami melayani tanpa pamrih, kami melayani dengan penuh sukacita dalam kehidupan kami semua, baik dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam pekerjaan, bahkan dimanapun. Dan biarlah Tuhan Allah, dalam kemuliaan-Mu, semuanya menjadi berbau harum, sebab semuanya kami lakukan tanpa pamrih. Terpuji nama-Mu Bapa, terpujilah Engkau. Dengarkan doa kami Tuhan, dengarkanlah syafaat kami, sebab kami semua sehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menuntun kami menjalani hari hidup kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan menerima pemutusan dan berkat. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian dari PKJ 185. Tuhan mengutus kita. Jemaat Tuhan, pergilah. Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk menjadi saksinya dan melayani sesama. Kerjakanlah tugas panggilan saudara dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih dan rendah hati. Ia mengutusmu. Dalam segala kelemahanku, aku tahu Allahku sempurna. Dia akan memampukanku untuk melayaninya seperti yang Dia kehendaki. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Mari jemaat Tuhan sebagai lagu penutup dalam ibadah ini